Sudah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Zaidatus Sholihah, alhamdulillah fi hadzal masa yasurruna an naltaqiya fi hadhil multaqa al-ilmi yumkin an nas'aluk al-ikhtibar an kifayati au qudrati ta'limil lughah al-arabiyyah wa madatiha insyaallah. Insyaallah. Bu Zaidah, saya yakin sudah siap sekali ya. Siap-siapan Ustaz. Kalau yang kemarin itu siapnya 3 kali karena kendala teknis dan lain-lainnya sehingga tidak bisa lancar sehingga kami kemarin sampai malam juga. Baik, kami persilakan ini nanti bahwa Ibu Zaidatus nanti mempresentasikan pembelajaran micro teaching dengan RPP yang monggo jenengan pilih. Kemudian setelah dipilih nanti bagaimana yang dipresentasikan itu nanti mudah-mudahan kemudian itu menjadi bahan sharing kita. Setelah itu, setelah selesai nanti panjenengan kami minta untuk membaca dan menulis seperti yang diminta oleh panitia PPG. Nah, mudah-mudahan suara saya juga jelas, nggih? Nggih, jelas. Alhamdulillah. Ini saya pas menepi di lantai 4 ujung fakultas, jadi kami persilakan sekitar 7 menit saja lah Bu. Yang penting split rangkaian dari RPP atau pembelajaran seakan-akan bisa panjenengan kuasai, ditampilkan saja, nggak apa-apa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Tayyib, alhamdulillah bi khair aidan. Anak-anakku, pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bertemu untuk melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran apa anak-anak? Iya betul, bahasa Arab. Nah, kebetulan hari ini kita masuk pada bab awal ya anak-anak. Nah, sebelumnya Bu Guru akan mengabsen dulu ini anak-anak, komplit apa tidak ini? Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Coba anak-anak, hayya naftah darsana al-yaum bil qira'atil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Anak-anak, kita sebagai manusia memiliki mata, hidung, telinga, kepala, tangan, dan kaki. Itu kita sebut sebagai apa anak-anak? Iya betul, anggota tubuh. Nah kira-kira apa hubungannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini anak-anak? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita insya Allah akan mempelajari anggota tubuh dalam bahasa Arab. Nah, sebelumnya Bu Guru akan mencoba nge-share sebuah gambar ini anak-anak. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Nah, ini
gambar anggota tubuh kita kan anak-anak ya. Kita mengenal dengan dahi, mata, hidung, kepala, telinga. Nah, namun pada pagi hari ini kita akan mempelajarinya dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, anggota tubuh kita dinamakan a'dha'ul jismi. Ya, apa anak-anak? Diulangi. A'dha'ul jismi. A'dha'ul jismi itu artinya anggota tubuh. Nah, sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan di sini sebelumnya, apa tujuan kita dalam mempelajari a'dha'ul jismi kali ini? Ya, ini tujuannya. Setelah mendengarkan mufradat yang ditampilkan dari video, peserta didik mampu merinci bunyi dari kosakata Arab yang berkaitan dengan topik a'dha'ul jismi dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menemukan makna dari mufradat yang berkaitan dengan topik a'dha'ul jismi dengan benar. Nah, tujuan yang ketiga yaitu setelah memahami dan mempraktikkan nyanyian tentang mufradat, peserta didik dapat memadukan mufradat tentang topik a'dha'ul jismi dengan benar. Itulah kira-kira tujuan pembelajaran kita ya anak-anak. Nah, oke, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, oke, kita lanjutkan sekarang kita akan mengetahuinya dengan berbahasa Arab. Kalau tadi di awal Bu Guru sengaja memperlihatkan anak-anak dengan anggota tubuh dan nama yang dalam bahasa Indonesia dulu karena anak-anak belum belajar. Nah, kali ini masuk inti pembelajaran. Ya, di sini ada gambar seorang anak ya sudah komplit dengan anggota-anggota tubuhnya dengan berbahasa Arab. Seperti contohnya di sini. Roksun yaitu kepala, sya'run yaitu rambut. Oke, saya bacakan, anak-anak tirukan ya anak-anak. Roksun, sya'run, katifun, yadun, batnun, rijlun. Nah, setelah ini anak-anak akan mengetahui apa artinya dari semua ini. Nah, tetapi bagaimana caranya menghafalkan mufradat anggota tubuh kita ini supaya lebih cepat hafal dan tentunya akan lebih melekat di ingatan kita. Bagaimana kira-kira anak-anak? Iya, betul sekali. Kita akan mencoba menghafalkan anggota tubuh kita dengan cara bernyanyi. Nah, insya Allah tentunya lebih asyik nanti. Nah, kita akan mencoba menyanyikan anggota tubuh kita. Kita akan terapkan ke dalam lagu yang insya Allah tidak asing lagi bagi kita ya anak-anak. Lagu yaitu Menanam Jagung. Nah, coba ini anak-anak bisa menyimak gambar-gambar yang Bu Guru tampilkan ini ya. Kemudian sambil ditirukan ini musiknya, kemudian sambil coba anak-anak tunjukkan mana yang disebutkan di sini, kemudian anak-anak tunjukkan. Oke, sudah siap anak-anak? Coba dengarkan ya. Ayo kawan, kita belajar bahasa Arab, anggota tubuh, rasul kepala, sya'run rambut, jabhatun dahi. Ayo
Nah, udah cukup ya anak-anak? Gina, asik bukan? Nah, semoga nanti akan semakin melekat di ingatan kita dan tidak mudah lupa. Nah, coba. Nah, setelah itu, setelah anak-anak hafal mufrodat tadi, ini Bu Guru sekarang punya permainan anak-anak buat anak-anak. Bagaimana permainannya? Nah, permainannya ini nanti akan timbul soal. Nanti akan Bu Guru acak di sini, siapa yang namanya keluar di sini, maka dia yang akan menjawab soal tersebut. Siap anak-anak? Oke, kira-kira siapa ini? Oh iya, yo Nak Rizka. Soalnya apa kira-kira? Nah, apa bahasa Arabnya perut? Iya, betul. Nun, pinter sekali Rizka. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Kira-kira siapa ya? Ya, Nak Mukhlison. Kira-kira apa soal untuk Nak Mukhlison ini? Iya, apa bahasa Arabnya telinga? Ya, apa Nak? Udhunun. Oh iya, pinter. Coba satu kali lagi ya, siapa yo? Oh, indah. Yo, indah. Apa bahasa Arabnya mulut? Famun. Oh iya, pinter sekali. Pinter semua anak-anak Bu Guru ini ya. Diajarkan sekali dengan cara bernyanyi, ya. Kemudian sudah paham semua, ketika dikasih soal langsung bisa menjawab semua. Nah, kira-kira pertemuan kali ini Bu Guru cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa ya anak-anak, selalu diulang-ulang kembali di rumah ya. Supaya ketika minggu depan kita akan mempelajari qiraah tentang anggota tubuh, kita tidak akan kesulitan lagi. Oke? Hayya nakhtatim darsanal yaum bi qiraatil hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa'il ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Zaidatul, terima kasih sudah presentasi dari perencanaan pembelajarannya. Dengan kan ini mengajar MI nggih? Nggih, MI Ustadz kelas 5. Alhamdulillah. Mungkin gayungnya sudah nampak Bu. Apanya? Gayungnya sudah nampak. Jadi pembelajaran di madrasah ini memang kalau kita nggak banyak ngomong itu memang kita harus memang poin aktif untuk melakukan atau menguasai kelas. Baik, mungkin dari Bu Zaidah, dari perencanaan ini, apa yang menjadi keunggulan menurut Bu Zaidah dari aspek media, metode, dan evaluasinya? Monggo bisa disampaikan. Saya kira ya, menurut saya ini Ustadz, karena saya mengajar di MI ya, di MI itu kan masih anak-anak. Nah, itu saya di sini kasih metode bernyanyi untuk menghafalkan mufrodatnya. Karena bagi saya anak-anak itu ketika bernyanyi akan lebih semangat dan antusias, dan kemudian juga dari sisi keberhasilannya itu akan lebih berhasil Ustadz, daripada hanya menghafalkan dengan diulang-ulang saja. Jadi anak-anak itu akan lebih terkesan dengan bernyanyi, gitu, Ustadz. Ada lagi keunggulan untuk sistem lainnya dari aspek media dan evaluasi? Kalau media, memang saya menggunakan PPT ini. Nah, itu secara tidak langsung anak-anak akan
merasa tertarik dulu sebelum belajar itu, oh kok ada gambar gitu, bu guru kok punya gambar gitu. Itu anak-anak akan lebih semangat, akan lebih ingin tahu dan jangan apa namanya, lebih lebih anteng gitu di dalam kelas gitu, Ustaz. Kalau untuk apa, evaluasinya, eee, kebetulan untuk ini kan maharohnya maharoh, eee, istimak, Ustaz. Saya masih ini di pembelajaran pertama ini masih mempelajari mufrodat. Jadi memang untuk soal-soalnya masih seperti itu, apa, mencari arti gitu. Jadi kita, eee, seperti apa ya, seperti ngetes aja kita itu mengajarnya tadi dengan metode bernyanyi bersama itu anak-anak nyantel apa enggak gitu. Nggih. Mengapa dipisah, Bu? Setiap maharoh jenengan pisah kenapa? Nggih, saya pisah soalnya biar anak-anak fokus, Ustadz. Jadi untuk yang RPP pertama, pertemuan pertama itu memang saya fokuskan ke maharoh istimak ya, karena untuk setidaknya anak-anak itu nyelengi mufrodatnya dulu, Ustadz. Nah, Jadi ketika dalam satu bab ya jenengan membagi 4. 3 kali, 3 Eh, kali. dalam Nggih. satu bab Nggih, dan pertemuannya itu selalu berbeda-beda begitu ya. nggih, nggih, 3 kali. Untuk Berbeda dan nggih, itu jumlah pertemuannya memang 3 kali. kadang 3 kali, kadang 4 kali. Nggih. Apa enggak menghabiskan waktu kalau dipecah-pecah maharohnya? Saya kira lebih efektifnya gitu, Ustadz. Soalnya kalau kita langsung masuk ke qiraah, sedangkan anak-anak belum istilahnya belum nyelengi mufrodat, gitu akan terkendala, Ustadz. Jadi nanti malah agak lama. Oke. Nah, untuk yang nggih, Sedikit saya tanya. nggih, Jenengan memberikan ke anak itu nggih. berupa teks atau suara Yang dalam untuk apa? pembelajaran bahasa Arab. Kalau dalam pembelajaran bahasa Arab, Yang untuk qiraah? tidak. Oh, Kalau panjenengan pengajaran ketika melakukan pembelajaran bahasa Arab ya. itu panjenengan langsung dengan lisan Ya. atau tulisan Atau apa, Ustadz? Nggak dengar. atau tulisan. Oh, lisan dulu, Ustadz. Lisan, terus sambil nyambi tulisan gitu. Setiap pembelajaran bahasa Arab begitu ya? Nggih. Kayak Apakah nggih. apakah semua kelas akan diberikan metode bernyanyi? Iya, untuk kalau saya kebetulan saya pegang bahasa Arabnya kelas 3, 4, 5, 6. Semuanya dimulai Nggih. dari bernyanyi. Nggih, untuk yang mufrodatnya. Nggih. Betul. Ini juga saya baru mulai setelah corona itu, Ustaz. Gitu. Nggih. Nah, ketika panjenengan mengajarkan bernyanyi Nggih. untuk mufrodat, Nggih. ya, Nggih. itu sesungguhnya siswa itu hanya akan dalam sisi kognitif menghafal mufrodat saja, Nggih. atau siswa itu juga akan menuliskan mufrodatnya di bukunya. Kalau menuliskan mufrodatnya itu nanti ketika evaluasi saja sebatas mufrodatnya yang ini. Kalau untuk yang maharoh kitabah itu yang di belakang nanti yang pertemuan minggu ketiga karena saya akan membawa target di situ. Jadi anak kebanyakan nulis kalau yang untuk pertemuan ketiganya. Jadi jenengan bisa mengutamakan satu maharoh satu maharoh atau 2 maharoh di samping maharoh yang lain, begitu nggih? Nggih. Kalau itu memang bisa dilakukan dan itu dinikmati oleh siswa, maka itu bisa dilanjutkan. Tetapi jika
pembelajaran bahasa Arab itu kita kotakkan di dalam hanya terfokus, model fokus, maka kemampuan anak itu nanti lebih banyak akan terkotak-kotak. Oh, gitu. Ya, itu akan terasa nanti pada level-level berikutnya. Oh, nggih. Karena sesungguhnya pembelajaran bahasa itu kan include, gitu deh. Nggih. Nggih. Gitu. Nggih. Dalam satu bab itu tentu akan ada sisi istima, kalam, Nggih. qiraah, kitabah. Nah, desain kita, kita sebagai pengajar itu memang tuntutannya kan ke sana, begitu deh. Nggih. Nah, artinya ketika yang dilakukan ini tadi, Ibu untuk sekalian untuk penelitian, untuk memudahkan penelitian, maka Nggih. itu baik-baik saja. Tetapi kalau itu dilakukan berkelanjutan, misalnya jenengan di kelas 3 sama, kelas 4 sama, kelas 5 sama, kelas 6 sama, nanti jenengan akan ketemu kelas 3 di saat dia kelas 5, maka Nggih. dia tidak akan terlalu banyak mendapatkan variasi pembelajaran bahasa Arab dari guru. Kan begitu. Meskipun itu sistematis bagus, tetapi belajar bahasa Arab itu kan belajar bahasa, budaya, sehingga penciptaan lingkungan itu sebenarnya bisa dibuat juga oleh seorang guru, gitu. Nah, mudah-mudahan bisa didalami, gitu ya. Jadi panjenengan punya wilayah yang saya yakin tidak mungkin anak akan bertahan lama. Tantangannya pasti besar. Itu sama halnya saya pernah punya tantangan ketika menulis Arab untuk siswa kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu tantangan tambahannya adalah kaligrafi. Jadi selain menulis Arab, tantangannya adalah kaligrafi. Nah, waktu itu saya langsung berpikir bahwa tidak akan mungkin anak-anak ini saya akan beri materi atau tipe yang sama, gitu. Kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 di dalam rentang 1 tahun kita samakan nggak apa-apa. Tetapi kalau berkelanjutan maka akan terjadi kejenuhan di tengah ketika tahun kedua, ketiga. Ini kayak tidak ada variasi metode, inovasi yang lain. Itu tantangannya nanti seperti itu ya, Bu ya. Nah, itu tantangan. Jadi panjenengan dengan seluruh pengalaman yang panjenengan kuasai atau pernah alami ya, pengalaman yang dialami dan materi yang dikuasai, saya yakin itu akan membentuk kemampuan yang lebih dari panjenengan. Karena interaksi jenengan tadi gayeng sudah baik, ibaratnya kan begitu. Kita menunjukkan bagaimana siswa yang mau apa, nanti terus melakukan apa, hasilnya apa, itu sudah ada di depan. Itu sudah bagus itu. Jadi tidak perlu nantinya ke depannya di kotak-kotakan terus begitu lah. Ya, jadi bisa jadi dalam satu rangkaian itu sesungguhnya dia ya melakukan istima, ya melakukan al-kalam, namanya belajar bahasa kan pasti kan gitu. Ya langsung ternyata dia juga sudah kita by design ternyata al-qiraah juga bisa dilakukan. Terus di akhir dalam satu pertemuan itu di akhir ternyata ada menulis insya wajah misalnya, insya yang terpimpin misalnya, ya saya kira nggak masalah gitu deh, karena memang belajar bahasa. Gitu loh. Kalau nanti kita terlalu kita kotak-kotakan itu memang
memang seakan-akan tidak enak di RPP, Bu. Tidak enak di RPP, tetapi secara ini lebih bagus. Oke. Oke, sekarang waktunya jenengan untuk membaca Al-Qur'an. Oh, nggih. Membaca apa, Ustaz? Bebas, Bu, monggo. Oh, bebas. Surat pendek mawon nggih, Ustaz. Jangan juz 30 ya, Bu. Oh, jangan juz 30, oh nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Ulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridullahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Idh tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Wa ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna bihi qulubukum. Wa man nasru illa min 'indillah. Innallaha 'azizun hakim. Idh yughshi Tasdiq, at-tasdiq. nggih, shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Mungkin jenengan mau nulis dilihatkan dari laptopnya atau dari HP, monggo. HP mawon Ustaz. Nulis bebas nih Ustaz. Nggih, yang panjang nanti diharokat nggih. Oh nggih. Berarti ini saya pakai HP sendiri digabung ke Zoom gitu ya Ustaz? Ya. Oh nggih. Recording in progress.
Yang pelan, yang sebaik mungkin, Bu. Oh, nggih. Sampun ketingal nggih, Ustaz? Sampun cekap, Ustaz. Nanti di PDF-kan ya. Nanti Oh, dikirim nggih. ke WA saya, nggak apa-apa. Nggih. Sudah selesai sampai harokatnya ya? Nggih, sampun. Ya, diberi nama ya. Oh, nggih. Tambah satu ayat lagi, Bu. Dalam? Dengan satu ayat lanjutannya. Lanjutannya kok nggak apal ya, Ustaz? Itu Gimana? tadi potongan. Oh, ya. Terus? Coba yang di bawahnya, yang tanpa mencontoh. Ini nggak mencontoh, Ustaz. Bisa mahfudot atau apa? Lainnya nggak apa-apa. Oh, nggih. Bebas nggih, Ustaz. Tanpa mencontoh dan coba ditambah dari mahfudot ya itu atau surat juga nggak apa-apa. Nggih, bebas nggih, Ustaz. Nggih. Sebentar, Ustaz. Grogi. Malah diulang. Grogi keliru, Ustaz.
Sampun cekap Ustaz. Ini penulis hebat ini, penulisnya Eh? cepat. Biru enggak ya? Kemudian dikirim ke kami ya. Nggih. Sama yang salah itu nggak apa-apa, nanti Nggih. Oke, nanti kami tunggu selanjutnya. Sapri nggih Ustaz. Misalnya. Oke. Ya, mungkin itu saja Bu Zaidah untuk sharing kali ini. Aku ucapkan terima kasih. Sami-sami. Lancar sampai di PPL. Amin. Sharing-sharingnya bisa bermanfaat di luar PPG nanti juga nggak apa-apa, insya Allah. Kemudian bisa dikembangkan kembali. Nggih, amin. Sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rekamannya nanti monggo jenengan bisa sesuaikan seperti teman-teman yang lain. Nggih. Nggih. Sampun kula tutup rekamane nggih niki. Sampun.